Lau amsakta ma indaka. Artinya, kenapa kamu tidak menyimpan untukmu saja? Kenapa kamu jual, kemudian kamu beli sedikit demi sedikit? Faqala, maka dia berkata, aradtu an usyarikan nas fi ghammihim. Aku ini merasakan sama seperti orang-orang yang lain rasakan, yaitu kesusahan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na fi ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita akan mengkaji tentang al-ihtikar. Dalam bahasa Arab, al-ihtikar, bahasa kita penimbunan barang pokok, penimbunan barang atau kebutuhan pokok. Kenapa ini dikaji dalam ilmu tasawuf para jamaah? Karena ada kaitannya dengan hati. Di mana seseorang di saat tega menimbun makanan pokok atau kebutuhan pokok, maka artinya hatinya sudah tidak memiliki kasih sayang terhadap sesama manusia. Karena perbuatan yang dia lakukan itu dapat mengakibatkan orang lain menjadi sengsara. Maka orang-orang yang melakukan penimbunan bahan makanan pokok itu artinya orang-orang yang dalam hatinya tidak memiliki kasih sayang terhadap sesama manusia. Jadi inilah yang akan kita kaji malam ini. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala an. Al-faqih Abu Lais, semoga Allah ridha kepada beliau, berkata, al-hukaratu ayyashtariya ta'ama fi misrihi wa yahbisahu anil bai'i walin nasi hajatun ilaihi fahadha wal ihtikarul ladhi naha anhu. Penimbunan barang, yaitu seseorang penimbun barang, yaitu seseorang yang membeli barang makanan di kotanya. Dia membeli di kotanya dan ditahan barang tersebut daripada dijual. Setelah dia membeli dari seluruh penjuru kotanya, kemudian dia gudangkan untuk tidak dijual. Walinnasi hajatun ilaihi, padahal orang-orang sangat membutuhkan barang tersebut. Kata al-faqih, fahadha huwal ihtikarul ladhi naha anhu. Inilah ihtikar atau penimbunan yang dilarang dilakukan. Nah, jadi jelas dulu gambaran bahwa penimbunan yang dimaksud di sini yang dilarang adalah membeli makanan pokok dari kota sendiri. Misalnya kita di sini di kota Luxmoe.
Jadi ada seorang membeli seluruh makanan pokok yang ada di Luxmawe untuk dia, lalu ditimbunnya, digudangkan, tidak dijual. Di saat itu orang membutuhkan padahal terhadap bahan makanan tersebut, tapi dia tidak menjualnya. Itulah yang disebut ihtikar yang dilarang. Artinya perbuatan penimbunan yang dilarang. Wa amma idza dakhala lahu ta'am min dhai'atin. Adapun apabila ia melakukan pemasokan bahan makanan dari daerah-daerah lain, dari dusun-dusun, yang dikumpulkan dari kabupaten sekitar, lalu dibawa ke kota Luxmawe, au jalaba min misrin akhar, atau dia impor dari kota lain, ya maksudnya dia datangkan makanan tersebut dari kota lain atau dari negara lain, fa innahu la yakunu ihtikaran. Maka itu tidak disebut ihtikar. Artinya tidak dianggap sebagai perbuatan terlarang. Walakin law kana linnasi ilaihi hajah fal afdalu ayyabi'ahu. Tetapi seandainya orang-orang sudah membutuhkan barang yang dia impor itu, maka yang lebih utama dia jual, jangan dia gudangkan. Wa fi imtina'ihi an dzalika yakunu musian li su'i niyatihi wa qillati syafaqatihi lil muslimin. Maka pada perbuatannya tidak menjual, menggudangkan barang yang diimpor tadi, menunjukkan bahwa dia melakukan satu perbuatan buruk. Jadi penggudangan walaupun sebenarnya tidak dilarang karena bukan makanan yang ada di daerah sendiri, tapi dari luar dimasukkan, lalu digudangkan, padahal orang butuh, itu dia sudah dianggap melakukan satu perbuatan buruk. Kenapa? Lisu'in niyatih, karena dia mempunyai niat yang tidak baik. Artinya membuat orang sengsara. Wakillati syafaqatihi lil muslimin, dan karena sikapnya demikian itu menunjukkan dia sedikit kali rasa kasih sayangnya terhadap sesama muslim. Maka di saat itu para jemaah, dua-duanya, yang dilarang atau yang tidak dilarang, penggudangan tadi, fayambaghi ayyujbaral muhtakiru ala bai'i ta'am. Maka di saat orang sudah menggudangkan seperti itu, padahal orang membutuhkan, pemerintah itu seharusnya bertindak memaksa para penggudang bahan pokok tadi untuk menjual kembali. Jadi harus bertindak pemerintah memaksa untuk dijual kembali. Fa inim tana'a min dzalik, jika dia tidak mau menjual, fa innahu yu'zaru wa yu'addabu wa la yus'aru alaihi. Maka sesungguhnya dia ditakzir, artinya diberikan hukuman. Diberikan hukuman, cuma tidak ditentukan, dan dia diberikan sosialisasi. Wala yu'assaru alaihi, tapi tidak boleh ditetapkan harga terhadap penjualan barang tersebut. Nah, ini aturan dalam Islam. Jadi kalau tidak mau dijual, paksa untuk dijual. Tetap tidak mau, berikan hukuman, ajarkan dia, berikan edukasi supaya dia mau menjual, dan pemerintah tidak boleh menentukan harga. Harga serahkan kepada pasar. Yang boleh paksa untuk dijual. Kemudian setelah kita memahami tentang yang disebut dengan penimbunan yang dilarang tadi, bagaimana? Kemudian bagaimana sabda-sabda Rasulullah yang berkaitan dengan hal tersebut? Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan dari Muammar bin Abdullah al-Adawi. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yahtakiru illa khati'in. Tidak akan menggudangkan makanan pokok
yang seperti definisi tadi, kecuali orang-orang yang durhaka, artinya pelaku dosa. Jadi Rasulullah menganggap orang-orang yang berani melakukan tindakan penggudangan makanan pokok seperti cerita tadi adalah para pelaku dosa. Kalau mereka bukan para pendurhaka, bukan para pelaku dosa, mereka tidak akan melakukan hal demikian. Jadi dipastikan mereka adalah para pendurhaka menurut hadis ini. Kemudian di dalam hadis yang lain, wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Ibni Umar, semoga Allah ridha untuk keduanya, Ibni dan Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya Nabi bersabda, "Manih takara ta'aman arba'ina yauman." Siapa saja yang menggudangkan makanan, bahan makanan selama 40 hari. Digudangkan, ditahan, tidak dijual-jual, tidak dikeluarkan untuk dijual selama 40 hari. Faqad bari'a minallahi ta'ala wa bari'allahu minhu. Maka sungguh ia terlepas daripada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala melepaskan diri daripadanya. Artinya putus hubungan dengan Allah Ta'ala. Orang yang berani melakukan tindakan menggudangkan bahan makanan selama 40 hari. Maka para pedagang, hati-hati, mungkin di saat ada inflasi naik nanti, kadang-kadang bisa saja ini terjadi. Bahkan ada kadang-kadang penjual dipesan oleh orang-orang yang di luar di saat dia mengambil barang di luar. Ini jangan dijual dulu, karena kalau Bapak jual, ini minggu depan harganya naik lagi. Harga jual Bapak tidak bisa digunakan untuk membeli lagi, artinya tidak cukup. Maka lebih baik disimpan, jangan dijual dulu, nanti dijual. Nah, ini pesan, mungkin dari toke-toke di Medan, dengan betul. Ben publoi le, nepubah le, karena harga terus naik. Itu punya nepublau, laba-laba dronnya hansip untuk neblau barang itu. Kalau kita tahan, tidak kita jual, mencapai batas kata Rasulullah 40 hari, maka di saat itu kita telah memutuskan hubungan dengan Allah, dan Allah pun telah memutuskan hubungan dengan kita. Artinya Allah tidak lagi bertanggung jawab untuk kita dunia dan akhirat. Nah, itu ancamannya. Di dalam hadis yang lain, warawa Sa'id bin Musayyab an Umar ibni Khattab radhiyallahu taala an, diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab dari Umar bin Khattab, semoga Allah ridha kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Rasulullah bersabda, al-jalibu marzuqun wal muhtakiru mal'unun. Kata Rasulullah, al-jalibu, pengimpor barang, marzukun, dirizkikan, wal muhtakiru, sedangkan penggudang barang, mal'unun, dilaknati. Jadi ada dua istilah di sini, jalib dengan muhtakir. Jalib, istilah jalib yaitu definisi yang kedua yang saya sampaikan tadi, orang yang membeli barang bahan makanan dari luar daerah atau dari negara lain, lalu dimasukkan ke daerahnya atau ke negaranya. Ini jalib namanya, pengimpor. Sedangkan muhtakir tadi, dia beli dari daerahnya, kemudian digudangkan. Kata Rasulullah, orang yang disebut dengan jalib, yang membeli dari luar dimasukkan ke daerahnya, ini marzukun. Dia dirizkikan oleh Allah. Artinya diperluas rizkinya oleh Allah. Sedangkan orang yang menghimpun bahan makanan dari kotanya, di seluruh penjuru kotanya, lalu digudangkan, tidak untuk dijual, dia itu mal'unun, dilaknat, kata Rasulullah. Artinya yang satu dikasihi oleh Allah, yang satu dibenci. Yang satu diluaskan rizkinya oleh Allah,
yang satu malah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama arada bil jalib, di sini juga dijelaskan oleh Al-Faqih, hanya saja yang dimaksud oleh Rasulullah dengan bil jalib, pengimpor, alladzi yashtari ta'ama lil bai', yaitu orang yang membeli bahan makanan untuk dijual kembali. Fayajlibuhu ila baladihi, lalu setelah dia beli dengan tujuan untuk dia dijual kembali, dia impor, dia bawa barang makanan tersebut ke daerahnya, fayabi'uhu, maka dijual di daerahnya. Fahuwa marzukun, maka dia termasuk orang yang diberikan keluasan rizki oleh Allah. Kenapa demikian? Li'annan nasa yantafi'u bihi. Ada dua alasan. Alasan yang pertama, dia dikasihi oleh Allah, diberikan rizki karena orang-orang menerima manfaat dengan kegiatan ekonomi yang dia lakukan, yaitu kegiatan mengimpor bahan pokok. Orang bisa membelinya, bisa mendapatkan. Yang kedua, fayanaluhu barakatu du'ail muslimin. Dia akan dimasukkan oleh Allah dalam keberkahan doa-doa orang-orang muslim. Jadi setiap orang muslim itu pasti mendoakan orang-orang yang baik-baik agar diberikan rahmat oleh Allah, orang-orang yang membantu dia. Maka orang yang mengimpor bahan makanan pokok dari daerah lain dimasukkan ke daerahnya, dia sudah termasuk orang yang membantu orang yang ada di daerahnya. Maka dia mendapatkan keberkahan doa orang muslim. Wal muhtakiru, sedangkan muhtakir, penggudang, alladzi yashtari at-ta'ama lil man'i wa yadurru bin nas. Kenapa dia dilaknat? Karena dia adalah orang yang kegiatannya membeli bahan pokok tadi, bahan makanan dari kotanya, lil man'i, untuk tidak dijual lagi, untuk digudangkan dalam waktu yang lama. Wa yadurru bin nas, dan dia membuat kemudaratan kepada orang-orang lain. Artinya merugikan orang lain, memudaratkan orang lain. Karena alasan inilah dia disebut oleh Rasulullah mal'unon, terlaknat atau dilaknat. Kemudian para jemaah, kita kembali kepada tadi bahwa di saat seseorang tidak mau menjual barangnya, pemerintah harus memaksa agar dijual. Kalau dia tidak mau, diberikan hukuman, diberikan edukasi, dan tidak boleh pemerintah menetapkan harga. Alasannya kenapa? Karena ada hadis dari Rasulullah. Beliau mengatakan, ana la as'aru fa innallaha ta'ala huwa mus'ir. Kata Rasulullah, aku tidak menetapkan harga karena sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang menetapkan harga. Jadi lihat Rasulullah di saat mengatakan demikian, siapa beliau di saat itu? Di saat itu Rasulullah adalah sebagai seorang kepala negara di kota Madinah, kepala pemerintahan. Beliau bukan hanya sebagai nabi, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan yang mengambil tindakan di saat ada orang yang menggudangkan makanan tidak dijual, padahal di saat itu makanan itu sedang dibutuhkan oleh orang ramai. Beliau paksa untuk dijual, tetapi beliau tidak menetapkan berapa harga yang harus dijual. Kenapa? Karena kata Rasulullah, yang menetapkan harga itu urusan Allah, bukan urusan aku. Nah, sekarang kita disajikan di sini para jemaah, bagaimana cara Allah menetapkan harga satu barang? Bagaimana? Nah, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, al-ghula'u war-rukhsu jundani min junudillahi ta'ala. Mahal dan murah adalah dua tentara
dari tentara-tentaranya Allah Ta'ala. Jadi mahal kan harga, murah juga harga. Rupanya harga barang itu, apakah mahal, apakah murah namanya, itu adalah bala tentara Allah. 2 orang bala tentara dari banyak sekali bala tentara Allah. Ismu ahadihima rughbah. Nama salah satu dari keduanya, mahal dan murah, rughbah. Rughbah, gemar, suka. Nama mahal. Wa ismul akhar, dan nama yang lain ruhbah, takut. Yang satu gemar, suka, yang satu takut. Fa idza aradallahu ta'ala ayyurakhisahu, apabila Allah Ta'ala ingin membuat harga suatu barang menjadi murah, qadafa ruhbata fi qulubir rijal, dikirim oleh Allah tentaranya yang bernama ruhbah tadi, rasa takut, di dalam hati para penjual barang. Dikirim rasa takut ke dalam hati para penjual barang. Karena dia merasa takut, fa akhrajahu min aidihim farakhasa, maka barang itu dia keluarkan, dia jual, dia obral dengan harga yang murah. Cara Allah memurahkan barang. Allah kirimkan tentaranya yang bernama rasa takut ke dalam hati penjual. Kili penjualnya menyohan aku pulau aja expire untuk anak gole. Kebut, tubik luar, tulis cuci gudang, murah-murah cuci gudang. Siapa yang memurahkan itu? Allah Ta'ala, dengan mengirimkan rasa khawatir, rasa takut ke dalam hati para pedagang. Daripada expire, tidak bisa dijual lagi. Daripada awet modern, hanya tapi baju murah-murah. Lepas dikali untuk mengurangnya. Ini cara Allah menetapkan harga, memurahkan harga. Dikirim tentaranya yang bernama ruhbah, rasa takut. Wa idza aradallahu ta'ala ayyughlihi, apabila Allah Ta'ala ingin membuat harga barang tersebut tinggi menjadi mahal, qadafa rughbatu fi qulubir rijal, Allah kirim rasa suka di dalam hati para pedagang. Fahabisuhu fi aidihim, maka barang itu tetap ditahan di dalam kekuasaan mereka. Jadi kalau Allah ingin memahalkan satu barang, Allah buat para pedagang itu percaya diri terhadap barang tersebut, suka terhadap barang tersebut. Jadi tidak begitu saja dilepas, kecuali dengan harga tawar yang tinggi. Jadi Allah buat pedagang percaya diri, pedagang yakin itu mampu dijual dengan harga yang tinggi. Nah, maka tidak akan dilepas sembarangan, kecuali dengan harga yang tinggi. Itu cara Allah membuat harga menjadi tinggi. Berarti tinggi dan murahnya satu harga satu barang, kata Rasulullah, itu bukan urusan saya, tapi urusan Allah. Bukan urusan saya, kata Rasulullah, tapi urusan Allah. Urusan saya, barang yang ada harus dijual, tidak boleh ditahan. Jadi di dalam pemerintahan Islam yang seperti itu. Pemerintah memaksa para pedagang untuk menjual, tidak boleh digudangkan dalam waktu yang lama, tapi soal harga terserah pasar. Artinya terserah pasar, pasar Allah yang atur. Allah murahkan atau Allah mahalkan, itu terserah. Wa dzukira fil khabari anna abidan min ibadi bani Israil marra ala kasibin minar ram. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa seorang abid, seorang ahli ibadah daripada beberapa ahli ibadah di masa Bani Israel, marra ala kasibin minar ram. Dia berjalan melewati sebuah bukit pasir.
Fatamanna fi nafsihi, di dalam dirinya dia bergumam ada keinginan dalam dirinya, laukana dakikan fa ashba'u bihi bani Israel fi maja'atin asabahum. Seandainya bukit pasir ini di dalam dirinya, dalam batinnya, seandainya bukit pasir ini adalah tepung, maka akan kubuat seluruh Bani Israel itu kenyang di dalam masa krisis yang menimpa mereka. Keinginan Abid tersebut. Di saat dia melewati sebuah bukit pasir, sedangkan kaumnya sedang krisis pangan, dia melihat ada sebuah bukit pasir, dia bergumam dalam batinnya, seandainya bukit pasir ini tepung, akan saya berikan kepada kaum saya, supaya mereka kenyang semua di tengah krisis pangan. Itu keinginannya. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyin fihim angkul li fulan. Maka sebab keinginannya itu, Allah turunkan sebuah wahyu kepada seorang nabi di kalangan mereka itu, tidak disebutkan namanya, yang wahyu itu mengatakan qul li fulan. Katakan hai Nabi kepada si fulan, maksudnya kepada Abid itu, innallaha ta'ala qad aujabalaka minal ajri ma law kana daqiqan wa tasaddaqta bihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mewajibkan bagimu pahala yang seandainya benar bukit pasir itu tepung, maka engkau bersedekah dengannya. Jadi seandainya bukit pasir itu benar-benar sebagai tepung, lalu dia bersedekah, mendapatkan pahala sebesar apa? Sebesar itulah Allah berikan kepada dia dengan dia berniat dalam hati, seandainya bukit pasir ini tepung, ku berikan untuk membuat kenyang kaum Bani Israel katanya. Artinya, yakni annahu lamma nawa niyatan hasanatan a'tahul ajru bi husni niyatihi wa syafaqatihi al muslimin wa rahmatihi lahu. Yakni manakala Abid tersebut punya niat baik tadi, ingin disedekahkan kalau itu adalah tepung, Allah berikan kepadanya pahala dengan sebab baiknya niatnya dan sebab dia memiliki rasa kasih dan sayang terhadap kaum muslimin. Karena tidak mungkin akan berkata dalam hati seperti itu orang-orang yang tidak punya rasa kasih sayang. Yang bisa berkata dalam hati seperti itu adalah orang yang punya rasa kasih sayang. Maka yang mengetahui apa yang ada dalam hati adalah Allah Ta'ala. Alimul ghaibi wasyahadah. Yang maha mengetahui yang tersembunyi dan yang dinampakkan. Allah tahu, maka Allah balas kepada dia pahala seandainya perbuatan itu dilakukan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa niat baik diberikan pahala oleh Allah seperti perbuatan baik. Jadi kalau kita punya niat baik, diberikan pahala seperti kita sudah melakukan perbuatan tersebut. Maka seyogyanya kita selalu punya niat-niat yang baik terhadap kaum muslimin. Fayambaghi lil muslimi ayyakuna musyafiqan rahiman alal muslimin. Maka sepantasnya dikatakan terhadap seorang kaum muslimin, terhadap seorang muslim, bahwa adalah ia memiliki rasa kasih dan sayang terhadap sesama muslim. Disinilah kaitannya dengan ilmu tasawuf. Jadi seyogyanya kita memiliki rasa kasih sayang. Jadi di saat keadaan saudara-saudara kita sedang kelaparan, sedang krisis, kita yang mempunyai bahan-bahan pokok seperti itu seharusnya jangan ditahan, tapi dijual supaya orang lain bisa merasakan. Ada sebuah contoh sikap yang baik para jemaah. Dzukira amba'di zuhad annahu kana fi baitihi waqrun minal hatana.
faqahitan nas faba'a ma indahu minal hanatah. Hanatah. Disebutkan tentang sebahagian orang zuhud bahwa ia di rumahnya sebenarnya mempunyai sebuah di rumahnya dia memiliki gudang ya yang berisikan hanatah, yaitu tepung gandum. Nama itu surah kedanya jino urung mubla banle kemukoh napa di taboh kerung di rumahnya. Napa di taboh kerung. Di saat dia memiliki tepung yang penuh segudang, faqahitan nas, orang-orang lain ternyata sedang ditimpa kelaparan, sedang krisis. Igopnya baru lu kemukoh nih. Baru dengar pada dia bilang, igop hae dia perlu dia thamai ka. Dengar krisis. Anampu pajoh igop. Maka apa tindakan yang dia lakukan? Faba'a ma indahu minal hanatah. Maka seluruh tepung gandum yang ada di gudangnya tadi, dia jual. Dijual. Seluruh, tidak ada sisa. Dijual seluruhnya. Tsumma ja'ala yashtari lihajati. Kemudian setelah tepung gandumnya itu dijual ke pasar semua, dia membeli kembali seukuran kebutuhannya setiap hari. Di saat itu, orang-orang heran. Faqila lahu, maka ditanyakan kepadanya. Lau amsakta ma indaka. Artinya, kenapa kamu tidak menyimpan untukmu saja? Kenapa kamu jual, kemudian kamu beli sedikit demi sedikit? Faqala, maka dia berkata, aradtu an usyarikan nas fi ghammihim. Aku ini merasakan sama seperti orang-orang yang lain rasakan, yaitu kesusahan mereka. Jadi biar sama-sama susah, artinya sama-sama mencari. Kalau enggak, dia saja yang senang, sedangkan yang lain susah. Ini sikap yang menunjukkan bahwa seseorang punya rasa kasih dan sayang terhadap sesama muslim. Maka para jamaah, hati-hati kita sebagai pedagang. Kadang-kadang di saat kita ingin mencari keuntungan dunia, rasa kasih dan sayang kepada sesama muslim itu hilang. Yang kita pikirkan hanya keuntungan dunia. Seperti cerita saya tadi di awal, karena sudah dikatakan oleh Toki di Medan bahwa harga akan terus naik, jangan kamu jual, maka kita tahan. Karena alasan, nanti kalau kita jual kita nggak mampu membeli lagi. Nah, artinya kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Tapi di sekitar kita, di kampung kita, di kota kita, orang-orang sudah kelaparan, mencari bahan makanan itu. Bukan tidak ada uang, tapi tidak ada bahan makanan, tidak mereka dapatkan, kita tidak pikirkan. Maka di saat itu berarti kita mencari keuntungan dunia, tapi kita menyia-nyiakan keuntungan akhirat. Maka kita termasuklah orang yang dikatakan oleh Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Mereka itu lebih mengutamakan, lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Wa dzukira anna rajulan jaa ila Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang menghadap Abdullah bin Abbas, semoga Allah taala ridha untuk keduanya. Faqala lahu, maka laki-laki ini berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Ausini, berikan wasiat kepadaku," kata laki-laki ini. Faqala lahu Abdullah ibn Abbas, maka Abdullah bin Abbas berkata kepadanya, "Ausika bisittati asya." Aku berwasiat kepadamu 6 perkara. Awaluha yakinul qalbi bi asya'il lati takallafallahu laka biha. Yang pertama, wasiat yang pertama, yakin hati. Ya, dengan apa saja yang telah Allah jamin untukmu. Wasiat Ibnu Abbas yang pertama kepada laki-laki ini, yakinlah hati terhadap apa saja yang telah Allah jamin untukmu. Jadi jangan pernah ragu kita mengeluarkan barang kita untuk
dijual kepada orang lain karena rizki sudah dijamin oleh Allah. Tidak akan merugi kita. Allah sudah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata-lata di permukaan bumi kecuali atas jaminan Allah rizkinya. Jadi rizki sesuatu yang telah terjamin adanya. Jadi tidak perlu ragu, yakin. Yang kedua, pesan yang kedua, bi'ada'il faraidi liwaqtiha, yaitu menunaikan salat fardu tepat pada waktunya. Itu pesan yang kedua. Wasalisu, dan pesan yang ketiga, bilisanin ratibin fi dzikrillahi ta'ala, yaitu lisan yang basah dalam menyebut Allah Ta'ala. Jadi hendaknya lidah kita ini selalu menyebut Allah Ta'ala. Basah dengan sebut Allah Ta'ala. Kun asma-asma Allah tadi. Warabi'u la tuwafiqu syaitan fa innahu hasidun lil khalq. Yang keempat, jangan kamu menyamai syaitan. Karena sesungguhnya syaitan hasidun lil khalqi. Dia hasad, dengki kepada makhluk Allah. Maknanya berarti jangan kita hasad kepada makhluk Allah. Apa makna hasad? Jangan kita mengharapkan nikmat atau karunia yang Allah berikan kepada orang lain hilang darinya lalu diberikan kepada kita. Jangan. Karena itu adalah sifat syaitan. Wal khamisu, dan yang kelima, la tu'ammarud dunya fa innaha tuharribu akhirataka. Jangan kamu memakmurkan dunia, karena sesungguhnya memakmurkan dunia itu dapat menghancurkan akhiratmu. Maknanya apa? Jangan terlalu kita mengejar dunia. Kalau terlalu mengejar dunia akan membuat akhirat kita tertinggal. Nah, mengejar dunia memakmurkan, artinya meramaikan dunia. Jangan diramaikan dunia. Jangan dikejar dunia. Dunia tidak perlu dikejar. Siapapun yang mengejar dunia pasti akan membelakangi akhirat. Maka kalau orang mengejar dunia pasti akan merugikan akhiratnya. Maka jangan kejar dunia. Wasadisu, dan yang keenam, antakuna nasihan lil muslimina daiman. Hendaklah engkau menjadi orang yang berbelas kasih terhadap kaum muslimin selama-lamanya. Jadi harus punya sikap kasih sayang terhadap sesama muslim. Disinilah penekanan tidak boleh menggudangkan barang, apalagi mencapai waktu 40 hari tidak dikeluarkan untuk dijual. Mudah-mudahan bermanfaat para jemaah, terutama bagi kita yang berdagang. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam.